Shalom. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan buat pagi hari ini. Karena Dialah yang layak terima pujian. Dia yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Seminggu kami sudah jalani. Kami percaya semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, Engkau yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Yesus, Allah Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan. Aku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus Tuhan. Allah Roh Kudus. Haleluya. Ubah hatiku, celikanku Tuhan. Celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, sembah kudus, oh kudus, oh kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Allah Roh Kudus Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Bapa, penuhi kami. Aku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, jalikanku, kuduslah Tuhan. Dan ku
kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Engkau yang kudus Bapa, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau baik, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Bapa. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya urapan Allah, urapan kebersamaan Kau nyatakan dalam setiap kami. Kami tolak semua yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya percaya urapan Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Sudah seminggu kita jalani ya. Ada yang liburan, pulang kampung, ada yang sudah balik ya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, karena Dia yang layak terima pujian Tuhan. Terima kasih.
Mari kita siapkan hati kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran yang kita dengar hari ini, kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yesus Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Tuntunlah jalanku Tuhan, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu, agar aku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti Tuhan. Aku mengerti segala rencana-Mu, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Tuhan ku ajarku, ajar segala rancangan. Tuhan ku heran, Tuhan ku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi ajarku mengerti Tuhan. Mengerti ya Yesus Tuhan, apa yang Kau Tuhan mau rencanakan dalam hidup kami. Yes Tuhan, ajarku berserah hanya padamu. Tuntunlah jalanku, bimbinglah jalanku dalam
kehendak-Mu terjadi. Bapakku ajar, Bapakku ajar, Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Engkau Allah Sang Pemelihara, Allah yang menyediakan segala sesuatu kepada kami. Pagi hari ini kami rindu, kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Karenanya ketika kami memiliki rasa lapar dan haus akan firman Allah, Engkau yang akan mengenyangkan seluruh dahaga jiwa kami. Karenanya biarlah setiap kebenaran firman yang sebentar akan ditaburkan kepada kami itu membawa perubahan yang berarti di dalam hidup kami. Karenanya kami minta segala penguasa di udara yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus, sehingga benih-benih firman Allah itu sampai kepada kami dan membuat kami bersemangat bergairah di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan pengurapan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita telah menikmati liburan ya. Walaupun mungkin kita tetap di rumah, tetapi kita menikmati suasana liburan ya. Dan biarlah liburan ini menjadi penyemangat, menjadi penggairah bagi kita untuk kita kembali melayani Tuhan. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bergantian, saya membaca ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat kedua dan seterusnya. Demikian. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu
Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji Tuhan. Kisah ini sebenarnya mengangkat tentang sebuah peristiwa hidup umat-umat Allah di dalam menghadapi segala situasi. Yusuf pernah mengalami penurunan rohani ketika ia dijual menjadi budak di tanah Mesir dan berada di dalam penjara karena fitnahan. Daud pun mengalami yang sama. Dia mengalami kekecewaan, mengalami kebimbangan saat ia dikejar-kejar oleh Raja Saul sang penguasa pada waktu itu untuk dibunuh. Dan masih banyak kisah cerita di dalam Alkitab yang menggambarkan benturan-benturan baik secara fisik maupun mental yang dihadapi tokoh-tokoh Alkitab, yang sampai membuat titik terendah baik iman, baik kepercayaan mereka kepada Tuhan, atau lebih cenderung saya katakan mengalami kadar iman yang menurun, mengalami kemunduran dari iman. Demikian juga Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adalah seorang yang bernama Yohanes. Kalau di dalam Injil Lukas mulai pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Kita membaca bagaimana latar belakang kehidupan daripada Rasul Yohanes ini. Ayahnya adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dan ibunya bernama Elisabet. Tetapi suami istri ini tidak diberikan keturunan. Nah, di usia yang sudah tua, di usia yang sudah lanjut, ditambah pula Elisabet tertutup rahimnya, atau lebih kita kenal dengan kata bahwa Elisabet itu sesungguhnya mandul. Nah, satu kali di dalam tugas pelayanan seorang imam Zakaria ini, dia melayani pekerjaan Tuhan, melayani peribadatan umat-umat Allah. Lalu dengan malaikat Tuhan ada firman secara langsung yang datang kepadanya, bahwa doa kedua orang ini, Imam Zakaria dan Ibu Elisabet, didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan membukakan kandungannya. Dan mereka bersama harus sepakat untuk menamakan anak yang lahir kemudian harus diberi nama Yohanes. Nah, di dalam kisah perjalanan dewasanya Yohanes, Yohanes adalah menjadi seorang hamba Tuhan yang setiap hari menyerukan tentang pertobatan. Kalau di dalam Injil Lukas pasal 1, kemudian di dalam Injil Markus dan Matius, perbedaan usia antara
Rasul Yohanes dengan Tuhan Yesus itu hanya dalam rentangan waktu 6 bulan saja. Jadi Rasul Yohanes lahir terlebih dahulu, kemudian Tuhan Yesus lahir kemudian setelah 6 bulan kelahiran daripada Yusuf. Nah, di dalam Injil Lukas disebutkan dialah yang disebut Yohanes itu yang ada di padang gurun, yang berkata, yang meneriakkan tentang pertobatan. Bukit-bukit akan diratakan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan seterusnya. Jadi kelahiran Yohanes itu sebenarnya adalah untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ketika Yohanes sebagai disebut dan menyerukan tentang pertobatan. Nah, dalam hal ini kelahiran Yohanes sebenarnya adalah lambang bahwa dialah sebenarnya yang menyerukan pertobatan, dan melalui pertobatan itulah akan terjadi keselamatan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita mengenal keselamatan itu hanya anugerah. Tidak ada orang yang diselamatkan hanya karena dia bertobat dari tingkah langkahnya. Karena memang prinsip dari keselamatan itu adalah bicara tentang anugerah. Pemberian cuma-cuma yang diberikan secara cuma-cuma kepada umatnya. Tetapi bentuk tanggung jawab dan respon umat-umatnya terhadap keselamatan itu adalah mereka harus mendengar berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Itulah kegiatan, itu adalah latar belakang daripada Rasul Yohanes. Dia kemana-mana memberitakan firman Allah, menyerukan tentang pertobatan, termasuk dia tidak hanya hadir di dalam komunitas dan kalangan kecil, dalam kalangan yang tidak terpandang, tetapi Rasul Yohanes juga pergi kepada raja, sang penguasa pada waktu itu, yaitu Raja Herodes Antipas. Dia datang ke kerajaan itu dan mengecam tentang perbuatan-perbuatan asusila yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang dikecam oleh Rasul Yohanes tentang Herodes Antipas itu? Yaitu tentang prinsip dan nilai pernikahan yang dilakukan oleh Herodes Antipas dengan Herodias. Yang sebenarnya Herodias itu adalah istri dari saudara sepupunya. Jadi sepupu daripada Herodes Antipas itu diambil, dijadikan istri. Dan itu merupakan sebuah kesalahan. Karenanya Yohanes tampil di sana. Berita pertobatan disampaikan kepada orang-orang yang menyimpang dari prinsip kebenaran. Tetapi karena Yohanes menyampaikan berita kebenaran inilah, maka Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Yohanes berdasarkan Matius pasal 11 mulai ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dia di dalam penjara itu bukan karena dia berbuat jahat, bukan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi tata nilai hukum yang berlaku pada waktu itu. Tetapi dia berdiri di atas kebenaran, menyampaikan berita pertobatan tentang adanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara inilah mulai terjadi pergolakan di dalam ayat 3.
Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yohanes itu adalah seorang pelayan Allah yang setiap hari aktivitasnya menyampaikan berita kebenaran. Tetapi oleh karena kebenaran itu, Yohanes harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia bertanya-tanya, "Saya melakukan kebenaran. Saya berdiri di atas firman Tuhan. Mengapa saya melakukan kebenaran? Saya harus dipenjara, dianggap sebagai seorang penjahat." Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seringkali muncul ketika kita melakukan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah melakukan A, B, C dan seterusnya. Tetapi kenapa saya mengalami masalah? Oleh karena kebenaran itu, kenapa justru saya diperhadapkan pada situasi yang tidak baik? Bukankah seharusnya ketika kita berdiri di atas kebenaran, kita menjadi orang yang merdeka? Kita menjadi orang yang leluasa menyampaikan kebenaran. Prinsip dan nilai seperti ini terkandung begitu kental di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Allah melalui Roh Kudus dan para rasul bekerja sama menyampaikan berita setelah peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, mereka harus berhadapan dengan kesulitan. Mereka harus mengalami aniaya. Bukan karena mereka berdiri di atas kesalahan, tetapi oleh karena mereka berdiri di atas kebenaran. Salah satu menurut saya penunjuk bahwa seseorang berdiri di atas kebenaran, dia akan difitnah, dia akan dibenci, dia akan dikucilkan, dia akan diperlakukan tidak adil, dia diperlakukan secara semena-mena. Itu yang terjadi di dalam dunia hari ini. Mohon maaf, kasus yang terjadi hari ini, Bapak Ibu Saudara, terjadi perbedaan yang luar biasa. Tetapi konsep teologi iman Kristen memandang itu sebagai sesuatu yang memang harus diterima. Mohon maaf, dari satu tokoh agama tertentu, ketika dia melakukan pelecehan terhadap Alkitab yang diyakini oleh seseorang, dia hanya paling lama di penjara masukkan 3 bulan, 6 bulan lah, tapi potongan-potongan keluar 3 bulan. Tapi seorang anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran, yang divonis sama, tapi harus mendekam di penjara 10 tahun. Ada rentang waktu yang sangat panjang, perbedaan yang sangat besar dalam hal itu. Tetapi orang-orang percaya tidak pernah memberontak, tidak pernah berdemo, dan mereka menyikapi dengan arif dan bijaksana. Memang seperti inilah ketika orang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Dia mungkin juga bertanya, saya berdiri di atas kebenaran, tetapi kenapa justru saya diperlakukan tidak adil? Apalagi tentang konsep antara manusia dengan Tuhan. Yohanes punya pandangan begini, saya kan melayani Tuhan, saya kan berdiri di atas firman Allah. Kenapa saya harus berlama-lama di dalam penjara? Bukankah Tuhan Yesus itu disebut sebagai Mesias? Itu sebabnya dia mengutus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah
yang akan datang itu maksudnya, engkaukah sang pembebas yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Rasul Yohanes bertanya-tanya, mengalami keraguan di tengah-tengah perdebatan pergolakan hidup di dalam kebenaran itu. Seharusnya ketika dia ada di dalam penjara, Yesus itu kan Mesias. Seharusnya dia mampu melepaskan termasuk Yohanes di dalam kekuasaan kerajaan Herodes pada waktu itu. Tetapi Tuhan tidak pernah menjenguk, Tuhan tidak pernah hadir secara fisik di tengah-tengah hidup daripada Yohanes. Inilah yang menjadi perguncingan. Ini yang menjadi satu perdebatan panjang juga kepada Yohanes ketika menghadapi kesulitan. Bukankah Tuhan Yesus, engkau itu Mesias, sang pelepas, sang pembebas? Apa sih sulitnya melepaskan saya dari penjara? Ini kan logika sekali, masuk akal sekali. Karena memang bagi mereka konsep Mesias itu adalah sang pembebas. Termasuk kelepasan dari penjajahan. Tetapi dalam hal ini kemesiasan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekadar membebaskan mereka dari hukuman kerajaan yang dipimpin oleh Herodes, tetapi sesungguhnya Yesus adalah Mesias, pembebas, pelepas dari jajahan dosa itu sendiri. Sehingga di dalam pergolakan ini muncul keraguan-raguan. Seperti pertama saya sebutkan, Yusuf ketika dia dijual dijadikan budak, tidak ada kesalahan padanya. Dia sampai ada di rumah Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Itu karena fitnahan. Masa orang-orang yang berdiri di atas kebenaran harus diperlakukan demikian? Dan Bapak Ibu Saudara, setiap kali umat Allah, tokoh-tokoh Alkitab menghadapi kenyataan seperti ini. Kenyataan yang saya maksud adalah apa yang dialami, realitasnya dengan apa yang dipahami itu sama pemahamannya. Yesus itu adalah Mesias. Seharusnya dapat melepaskan Yohanes dari penjara. Sampai muncul pertanyaan yang disampaikan oleh para murid-murid Yohanes, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Seolah-olah Yohanes begini, Tuhan Yesus, apakah engkau yang sebenarnya Mesias, atau orang yang lain yang akan membebaskan aku yang disebut engkau sebagai Mesias itu? Pertanyaan yang disampaikan oleh Yohanes, yang disampaikan oleh para murid itu sama sekali tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Biasanya Bapak Ibu Saudara dalam keraguan-raguan, kita hanya butuh jawaban ya dan tidak, bukan dan tidak. Tetapi justru ketika murid-murid Rasul Yohanes datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak mendapatkan jawaban itu. Sama dengan perjalanan kerohanian kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kenyataan yang membabi buta yang kita alami, dan kita berpikir saya berdiri di atas kebenaran, bukan hanya sekedar asumsi kebenaran kita, tetapi karena memang kita tinggal di dalam kebenaran, akan terus memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan.
akan selalu muncul keraguan-raguan dalam hal ini. Tetapi keraguan-raguan itu tidak bisa dijawab dengan kata-kata bukan dan iya, tidak dan iya. Tidak hanya sekedar pilihan ganda, benar atau salah, tidak. Tetapi bagi orang-orang yang ragu butuh satu bukti konkret. Contoh kasus Thomas. Ketika Thomas sepanjang malam menangkap ikan, Thomas tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus, mohon maaf, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika pagi harinya atau siang hari menjelang siang hari bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, sebarkanlah jalamu lebih dalam, ke tempat yang dalam. Secara logika sulit untuk dimengerti, untuk dipahami. Karena memang Simon Petrus adalah orang-orang yang piawai, yang mengetahui betul kapan saatnya ada ikan, dalam situasi apa dia tahu dan mengerti betul. Tetapi untuk perintah Tuhan dia tidak meragukan sedikit pun. Ketika dia berkata, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf ada di dalam penjara, muncullah keraguan-raguan itu. Saya ingin katakan begini, keraguan-raguan selalu akan muncul ketika kita berhadapan dengan kesulitan. Keraguan-raguan itu tidak akan pernah muncul ketika kita ada dalam keadaan senang. Keraguan itu tidak akan pernah muncul ketika kita dalam keadaan bahagia. Tapi justru di dalam tekanan hidup yang berat, keraguan-raguan itu muncul. Dan keraguan-raguan itu tidak membutuhkan jawaban A atau B atau C, tetapi membutuhkan bukti. Ketika Thomas tidak bersama-sama dengan murid-muridnya yang lain, ketika disampaikan oleh murid-muridnya, aku atau kami telah melihat Tuhan Yesus, dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum jariku aku cucukkan ke tangan dan ke dalam lambungnya. Dan Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas, dan Thomas melihat dengan matanya. Keraguan-raguan itu disirnakan dalam hidupnya dengan cara Tuhan memberi bukti. Dan kepada Rasul Yohanes pun sama jawaban Tuhan. Katakanlah kepada Yohanes, ayat yang keempat, apa yang kamu dengar dan kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini berarti bahwa mereka yang ragu-ragu ketika mereka tinggal di dalam kebenaran, Tuhan hadir secara pribadi untuk menyatakan satu bukti yang konkret. Sehingga dengan kesaksian dari bukti itu, diharapkan termasuk Yohanes menjadi kuat meskipun harus ada di dalam penjara sekalipun. Yohanes harus tetap kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia telah menerima bukti dari Tuhan.
Orang buta melihat, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Itu semua adalah bukti realita yang mereka lihat, yang mereka dengar. Termasuk Yohanes pun mendengar dan melihat hal itu. Itulah satu-satunya bukti yang membuat Yohanes itu tegar, membuat Yohanes itu kuat di dalam Tuhan. Waktu kita ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara, jangan hanya minta jawaban A, B, ya atau tidak. Tapi yang kita butuhkan adalah pembuktian itu. Dan saya percaya kalau kita sampai kepada titik di mana Tuhan membuktikan segala perbuatannya dari apa yang kita ragukan terhadap kenyataan kesulitan kita itu, maka apapun yang terjadi kita akan siap sedia. Dan pada akhir kisah Rasul Yohanes ini, akhirnya Yohanes ini nanti dipenggal kepalanya. Kenapa dia sampai mati syahid dan berani melakukan itu semua? Karena dia telah mendengar bukti yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab terlalu banyak kasus-kasus yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Abraham pernah menjadi ragu ketika menantikan janji Tuhan, di mana ketika Tuhan berjanji kepadanya untuk diberikan seorang anak yang akan lahir dari kandungan Sarah istrinya yang sah. Tetapi dia harus menanti selama 25 tahun. Ayub dan kesulitan yang tidak kunjung usai. Dalam catatan kitab Ayub sebenarnya tidak tertulis dia ragu-ragu. Tetapi dari kata-kata yang terucap dari kitab Ayub itu, ada terbersit tentang keraguan-raguan dalam hal ini sekalipun. Termasuk Nabi Elia setelah dia menang melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Ia harus melarikan diri karena dikejar-kejar oleh nabiah yang bernama Isabel. Di satu tempat dalam satu pelarian kepada pelarian yang lain, sampai dia minta kepada Tuhan, Tuhan cabut saja nyawaku, ambil saja nyawaku, cabut saja nyawaku. Marta ketika Lazarus meninggal, harapan terlalu besar kepada Tuhan Yesus. Seharusnya pada waktu sakit Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Marta atau saudaranya Zakeus Lazarus itu tidak akan pernah mengalami kematian. Terungkap ada satu kekecewaan di sana. Dia ungkapkan kekecewaannya. Karena apa? Melihat Tuhan yang tidak memberi jawaban dalam situasi yang sulit. Sama seperti Yohanes. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Tampak dalam ayat ini Yohanes menjadi orang rasul yang ragu-ragu tentang Yesus yang disebut sebagai Mesias itu. Padahal kalau kita melihat merunut peristiwa perjalanan hidupnya, Yohanes tahu persis siapa itu sebenarnya Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 3, ketika dia dibaptis di sungai Yordan, di atas muncul pernyataan dari Allah, inilah anakku yang kepadanyalah aku berkenan. Dan itu terdengar di hadapan Yohanes. Tapi saya ingin menyatakan begini,
Siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, entah rohaniawan, entah sebagai pekerja, pembisnis dan semuanya, satu kali kelak kita akan memiliki titik terendah, yaitu tentang keraguan-raguan ini. Tetapi keraguan-raguan yang tepat, yang benar ketika kita letakkan di dalam Tuhan, maka dari puncak keraguan-raguan itulah di mana Kristus memberikan bukti tentang jati dirinya. Ini sesungguhnya yang akan menawarkan segala keraguan-raguan itu, di mana Tuhan Yesus menunjukkan bukti keilahiannya. Tidak hanya sekedar ya dan tidak, tetapi membutuhkan bukti. Itu yang dituntut sebenarnya oleh Yohanes. Konklusi dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah begini. Setiap kita pernah ditolong oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita pun juga pernah diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Ketika dihadapkan pada pergumulan yang berat, kita seolah-olah mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan saat saya menghadapi kesulitan? Di mana Tuhan saat saya berhadapan dengan beratnya hidup? Di mana Tuhan saat saya mengalami kesulitan? Di mana Tuhan saat saya harus berjuang seolah-olah hidup seorang diri? Saya sama sekali tidak melihat Tuhan tangannya bekerja. Lalu kita meragukan Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak bekerja di antara kita, tetapi Dia bekerja dengan cara yang tidak dan belum kita mengerti, belum kita pahami. Karena acap kali kita menuntut sesuatu yang instan ketika kita berhadapan dengan kesulitan. Maunya kita cepat selesai. Maunya kita cepat sampai. Maunya kita cepat terlepas dari kesulitan. Kenapa? Kita selalu minta Tuhan bekerja dengan cara-cara kita. Yohanes ketika berhadapan dengan kesulitan, dia minta cara-caranya. Dengan bertanya, engkaukah yang akan membebaskan aku atau aku harus menantikan orang lain? Yohanes memakai caranya untuk menyelesaikan masalah, agar Tuhan memakai caranya untuk menyelesaikan masalah. Harapan dari Yohanes jawabannya adalah ya dan tidak. Tentu yang besar diharapkan oleh Yohanes adalah jawabannya ya untuk mengatasi kesulitan itu. Tetapi Tuhan punya cara yang lain. Pun sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesulitan hidup yang berat, mengalami tekanan hidup yang berat, jangan kita menawarkan cara kita untuk menyelesaikan masalah agar Tuhan menyelesaikan masalah itu bagi kita. Terlalu murahan, terlalu rendahan cara kita. Tapi Tuhan punya cara kerja yang lain bagi kita. Dan itu akan menyingkapkan rahasia kebenaran, keilahiannya dinyatakan kepada kita. Cara kerja Tuhan untuk sementara sulit sekali dipahami, sulit dimengerti. Dan sepertinya memang Tuhan biarkan semuanya itu terjadi. Kepada Yusuf yang difitnah, dipenjarakan, sepertinya didiamkan begitu saja. Tetapi cara Tuhan beda. Justru dari penjara itulah Yusuf menjadi orang nomor 2.
Tokoh siapa yang lain? Ayub menjadi orang yang diberkati lebih dari apa yang dia peroleh dari yang lalu. Meskipun keluhan demi keluhan muncul, Abraham pun sama. Marta yang sempat kecewa dan meragukan Yesus yang tidak hadir di tengah-tengah mereka. Solusinya yang ditawarkan oleh Marta kepada Tuhan Yesus adalah begini, Tuhan, kamu hadir di sini, ini solusinya. Tetapi bagi Tuhan tidak. Sepertinya semua dibiarkan berjalan normalitas saja. Alamiah, dibiarkan semua terjadi. Tapi ingat, tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Bukankah kita belajar kemarin di dalam pasal yang 10, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan kita menawarkan kepada Tuhan cara-cara kita menyelesaikan masalah lalu dipakai oleh Tuhan. Bukan. Cara kita terlalu rendah, cara kita terlalu murah untuk dipakai oleh Tuhan. Dan Dia punya cara tersendiri bagi kita. Dan mungkin untuk sesaat sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami, bahkan tidak sanggup pikiran kita mencerna jalan Tuhan. Tetapi pada satu titik tertentu kita akan melihat, oh seperti ini Tuhan mengizinkan sepertinya pembiaran itu terjadi. Agar saya begini, agar saya punya nilai begini, agar saya semakin kuat, agar saya semakin bertumbuh dan seterusnya. Cara-cara yang kita pakai yang ditawarkan oleh kita agar Tuhan menyelesaikan masalah kita adalah cara yang terlalu sepele, terlalu murahan. Dan cara itu kalau dipakai oleh Tuhan, mohon maaf, tanda petik, cara itu tidak akan pernah cara yang terbaik bagi kita, bukan cara yang terbaik. Mungkin malah itu akan menyeret kita kepada kesulitan yang lebih besar. Saya ingin katakan begini, biarkanlah Tuhan bekerja menurut caranya. Dan tugas kita adalah mempercayai Tuhan, karena tanggung jawab Tuhan memberi bukti seperti kepada Rasul Yohanes, kepada Ayub, kepada Abraham, kepada Marta, kepada Elia, kepada Maria dan seterusnya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan kesulitan, tetap berharap dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan bukti keilahannya kepada kita, sehingga kita menjadi umat yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Setelah itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Kunci D apa kunci D apa Hatiku. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
katakan bersama, hatiku percaya. Jaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pagi hari ini kami telah mendengar prinsip-prinsip dan nilai kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Rasul Yohanes berhadapan dengan kesulitan karena dia tinggal di dalam kebenaran. Pagi hari ini mungkin keadaan kami mirip, serupa, hampir sama. Kami mengalami masalah hidup yang berat, kami mengalami persoalan hidup yang berat, tapi hari ini kami mempercayai seperti firman Allah yang datang kepada Rasul Yohanes. Engkau memberi bukti kepada kami sekalian, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang melepaskan kami dengan cara-cara yang ajaib, yang mungkin sulit untuk kami pahami dan mengerti. Tetapi selanjutnya Tuhan akan membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Karenanya ketika kami menghadapi kesulitan hari ini, Tuhan kuatkan, Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan kami untuk kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah, meskipun mungkin terbersit segala keraguan-raguan. Tetapi kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami untuk membangkitkan gairah, membangkitkan semangat kami di dalam Tuhan, untuk kami lebih bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Berkati kami sekalian dengan firman-Mu ya Allahku, agar kami tidak goyah, agar kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami semakin kokoh di dalam Engkau. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran hari ini. Biarlah kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan juga nanti sekalian kesaksian pujian dari youth bisa dipersiapkan. Sesudah doa mereka akan menyanyikan pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu sudah disampaikan. Saatnya kami memberi yang terbaik. Biarlah setiap tangan yang memberi pada pagi hari ini, apapun yang dikerjakan berhasil, karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat pujiannya. Tuhan memberkati. Baik, diucapkan selamat ulang tahun kepada anak Miracle Simanjuntak pada tanggal 3 Mei. Kemudian anak Saudari Teofani Karisa Yumai tanggal 3 Mei. Bapak Hendy Wijaya tanggal 3 Mei. Kemudian Bapak Medi Purwanto tanggal 5 Mei. Bapak Dimas Nathanael tanggal 6 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bagi saudara dan saudari kita yang masih ada dalam perjalanan seperti keluarga Bapak Alan dan yang lain-lain. Mereka mungkin masih dalam beria-ria dalam kemacetan, tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong semuanya ya, supaya tolong semuanya dengan baik. Karena saya mendengar ya, itu hari hari Rabu, perjalanan dari Semarang ke Solo itu 1 hari 24 jam. Biasanya itu hanya paling lama lah 3 jam. Apalagi kalian tol lebih cepat ya. Itu temannya Florence sampai 1 hari gitu. Bisa jadi telur asin di situ ya. Tapi berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara-saudara kita dalam perjalanannya, supaya mereka kembali dengan selamat dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita menyanyi satu pujian. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, di mana Allah telah memungkinkan kami dapat kembali bersekutu, berhimpun di dalam ruangan ibadah ini. Biarlah nama Kristus yang disanjung dan ditinggikan. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, di dalam segala usaha pekerjaan, di dalam rumah tangga dan keluarga, bahkan di dalam setiap perencanaan-perencanaan kami. Tuhan hadir di tengah-tengahnya, sehingga kami membawa dampak besar. Kehadiran-Mu membawa pengaruh di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam masih perjalanan. Tuhan hentar mereka di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Biarlah penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Berkati juga anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini Tuhan. Anak kami Miracle, anak kami Karisa, Bapak Hendy Wijaya, Bapak Medi, Bapak Dimas. Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah Allah semakin menambahkan berkat yang berkelimpahan kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami dapat kembali beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teringat akan kami bagi saudara-saudara kami yang terbaring oleh karena sakit, bahkan setelahnya operasi, baik rekan-rekan kami semua Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pulihkan. Berkati saudara Felix, Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus.
tangan kemurahan Tuhan menyertai hidupnya. Marilah saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa,